Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang wawasan Nusantara. Dosen pengampu Resi Julita, SPDI, MPD. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desta Fitrianingsih dengan NIM 2323130100, kelas 1D, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini kita akan membahas materi yakni tentang konsepsi wawasan Nusantara, pengertian wawasan Nusantara, penerapan wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, dan unsur dasar wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang yang memengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut. A. Penerapan HAM atau hak asasi manusia. Misalnya, pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. B. Mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan. C. Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. 2. Aspek historis. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu A. Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. B. Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan ordonansi tahun 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Deklarasi Juanda juga dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi 1. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Kedua, laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Keluarnya Deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara, di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. Yang pertama, aspek geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim. Yang kedua, Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Ketiga, Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Keempat, Indonesia berada pada iklim tropis dengan 2 musim. Yang kelima, Indonesia menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan yaitu Sirkumpasifik dan Mediterania. Keenam, wilayah subur dan dapat dihuni.
Yang ketujuh, kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam. Yang kedelapan, memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Kesembilan, memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar. Yang kedua, aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya, namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup atau Lebensraum. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa Indonesia dan wilayah negara Indonesia senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Konsep wawasan Nusantara memperlihatkan sejarah panjang Nusantara bahwa perpecahan wilayah pada akhirnya justru merugikan bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, muncul suatu kebutuhan yakni persatuan yang lantas digunakan sebagai konsep wawasan Nusantara untuk menyatukan cara pandang nasional. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 silam, lahirlah Deklarasi Juanda yang mengusung konsep wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah konsep yang mengedepankan persatuan, kesatuan, dan keberagaman budaya di wilayah Nusantara. Hal ini menekankan kepentingan keutuhan bangsa Indonesia serta kerjasama antar bangsa di kawasan ini untuk mencapai kemakmuran dan kedamaian bersama. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi ditambahkan akhiran an atau wawasan bermakna cara pandang, cara tinjau atau cara melihat. Dari kata wawas muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, tanggap indrawi, atau cara pandang, atau cara melihat. Selanjutnya, kata Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut kelompok kerja Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Penerapan wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara adalah konsep yang menekankan pentingnya keutuhan wilayah, kedaulatan, serta keberagaman budaya di Indonesia. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai lokal dan regional dalam pengembangan kebijakan ekonomi, politik, dan sosial. Ini mempromosikan kemandirian, kerjasama regional, dan penghormatan terhadap keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Beberapa penerapan wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, penerapan wawasan Nusantara pada kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kedua, penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan
dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan, mengakui, menerima, dan menghormati segala perbedaan atau kebinekaan sebagai penguatan hidup sekaligus sebagai karunia Sang Pencipta. Penerapan ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama dan kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Dan yang keempat, penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Sedangkan penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Jadi, wawasan Nusantara harus menjadi nilai-nilai yang menjiwai segenap perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diterapkan ke dalam segenap perantara sosial yang berlaku di masyarakat dalam kebinekaan sehingga mendinamiskan kehidupan sosial yang akrab, peduli, toleran, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara. Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup kepentingan negara tanpa mengabaikan kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang. Adapun landasan hukum yang mengatur tentang hakikat wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPR nomor 4 MR tahun 1973 ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang GHBN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 1983 tanggal 12 Maret 1983. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam mengisi kemerdekaan. Wawasan Nusantara juga menjadi pedoman membina persatuan dan kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan. Berikutnya, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Fungsi utama wawasan Nusantara. Fungsi utama wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan dari bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa
dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan. Dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami. Di antaranya, yang pertama, asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan, saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional yang tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama, akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang memiliki beragam suku, agama, bahasa, budaya, kekayaan alam, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, wawasan Nusantara adalah suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, visi nasional atau geopolitik. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi nasional atau disebut sebagai geopolitik Indonesia. Yang keempat, geostrategi. Ketahanan nasional merupakan geostrategi atau konsepsi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, kebijaksanaan dasar negara. Politik serta strategi nasional berkedudukan sebagai kebijaksanaan dasar bangsa dan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara mencakup kepulauan, persatuan, keberagaman, dan kemandirian. Ini menggarisbawahi pentingnya wilayah kepulauan Indonesia, persatuan dalam keberagaman budaya, suku, dan agama, serta semangat untuk mandiri dalam segala hal termasuk politik, ekonomi, dan pertahanan. Kesimpulan dari materi wawasan Nusantara adalah
Dari wawasan Nusantara, kita dapat menyimpulkan bahwa memahami karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya adalah kunci untuk menciptakan kesatuan dan kemandirian yang kuat. Penting untuk terus memperkuat integrasi antar wilayah, menghormati keberagaman yang ada, dan mengembangkan sumber daya secara mandiri. Saran untuk memahami lebih dalam tentang wawasan Nusantara adalah dengan mempelajari sejarah, budaya, dan geografi Indonesia, serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Sekian materi dan video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya Desta Fitrianingsih, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.